Puji nama Tuhan, Shalom. Kurang semangat, Shalom saudara-saudara. Bagaimana kabar saudara-saudara pagi hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Sehat semua nggih? Amin. Bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama bersekutu. Dan mari saudara-saudara, saya ajak saudara-saudara untuk kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan mulai dengan doa dan kita akan juga bersyukur memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini sebab Engkau baik sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami rindu untuk bersekutu, kami rindu membuka hati kami dan kami rindu dijamah oleh Roh Kudus di tempat ini. Mari Tuhan jamah setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya kami yang datang dengan haus dan lapar akan Engkau Tuhan, kami boleh disukakan, kami boleh dipuaskan oleh karena hadirat-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti yang di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mulai pada pagi hari dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik bagi setiap kita. Tuhan ada, Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhan sumber penghiburan kita. Dialah segalanya. Dialah yang memberikan kita hidup. Dia yang memberikan kita hati damai sejahtera. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab Engkau Allah yang baik. Haleluya, haleluya Yesus. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Penyembahan Tuhan, kami mau sembah Engkau, kami mau sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Saudara-saudara, lebih lagi angkat penyembahan-Mu kepada Tuhan pagi hari ini. Serukan namanya, tinggikan namanya. Dialah yang layak menerima setiap penyembahan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Sebab kami mau bawa pujian dan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Pujian dan syukurku nyatakan ku bawa padamu. Ku bawa padamu dengan rendah hati Tuhan, dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya.
karena kekuatanku. Nyatakan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Nyatakan ku tahu hidupku Tuhan adalah penyembahan bagi-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku bersambahan. Mari bersama-sama kita akan angkat pujian ini, nyatakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa kepadamu Tuhan, ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila kami ada, semua hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Nyatakan hidup kita adalah penyembahan. Haleluya.
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena hidup kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku Kau berharga di mata Tuhan. Berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembah. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari nyatakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Sebab Engkau ciptakan kami, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku
kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bawa Engkau dalam setiap hidup dan di hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat setiap hadirat-Mu di tempat ini yang boleh Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami lebih lagi Tuhan rindu untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Kami rindu bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami sukacita yang lebih lagi Tuhan. Semangat yang lebih dahsyat lagi di tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang percaya, mari bersama-sama nyatakan bersama dengan saya. Haleluya. Amin. Masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Siapa di sini yang percaya bahwa masa depan kita itu ada bersama-sama dengan Tuhan? Amin. Baik, bersama-sama kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nyatakan denganmu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami tidak pernah ragu akan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Nyatakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Hanya bersama dengan-Mu Tuhan, kami mau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Nyatakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bagiku senantiasa.
di tempat ini siap untuk menyerukan nama Tuhan, amin. Lebih dahsyat lagi, amin. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab dia luar biasa, nyatakan. Berbiasa, Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sebab Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha mulia. Amin. Nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Sebab dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Nyatakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Semua nyatakan, serukan namanya, amin. Tuhan Raja. Lebih semangat lagi, Kuasa tunduk dalam namanya. lebih dahsyat, nyatakan dia luar Dia biasa. berbiasa, Haleluya. mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi nyatakan, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Oh, sebab Engkau nama di atas segala nama, Tuhan. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semuanya sudah semangat? Lebih hangat badannya karena berkeringat. Mari saya undang jemaat untuk duduk kembali. Bersama-sama kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari nyatakan, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia menghadapanku.
sebab kami tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama-sama kita mau nyatakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Persembahkan, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. haleluya. Nyatakan, ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku Dalam genggaman-Mu, dalam genggaman. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, sebab kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Persembahkan, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Persembahkan, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari nyatakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk lawatan-Mu dalam setiap hati kami, membangkitkan pengharapan yang ada di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu perjalanan kami bukan selalu mulus, hidup kami bukan selalu nyaman.
Sering kami berhadapan dengan jalan terjal, semak berduri, batu licin yang harus kami lewati. Tetapi kami tahu tangan-Mu Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Engkau yang menuntun kami, memampukan kami melewati segala jalan-jalan yang harus kami lalui sampai pengharapan, oh Tuhan, yang langgeng itu menjadi milik kami Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah pagi ini, berbicaralah pagi ini. Hiburkan yang susah Tuhan, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Biarlah pagi ini ada sorak-sorai kemenangan, oleh karena Allah yang kami sembah yang maha besar, berkarya bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami pulang dengan sukacita, pulang dengan damai sejahtera, membawa pengharapan kami terus menetap di dalam hati kami sampai selama-lamanya. Hamba-Mu hanya alat di dalam tangan-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Makasih. Puji Tuhan. Haleluya. Kita telah dibawa melalui pujian kita. Kita masuk menikmati hadirat ilahi yang boleh menjamah hati kita di tengah situasi apapun. Jikalau hadirat ilahi itu memenuhi hati kita, kita mampu terus berjalan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah masuk ke bulan yang ke-7, puji Tuhan, bulan Juli. Haleluya. Sudah separuh jalan kita telah lewati, masih ada perjalanan yang jauh ke sana, tetapi yang tahu pasti bahwa di dalam perjalanan kita tidak sendiri, tetapi janji Allah selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita masuk dalam tema kita pada bulan ini adalah harapan pasti masa depan cerah bersama siapa? Bersama sinten? Kalian sinten? Dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Harapan pasti masa depan cerah bersama Tuhan. Bulan yang lalu kita tadi bawa melalui hambanya Bapak Pendeta Musi, kita diarahkan, dihadapkan dengan pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, untuk bulan ini ada subtema, puji Tuhan, haleluya. Mari kita baca dulu ayat masnya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan itu mempunyai rencana bagi setiap pribadi kita. Ya. Kadang kita yang tidak ngerti mau jalan sendiri saudaraku. Tetapi sesungguhnya kalau kita membaca firman Allah, Tuhan itu mempunyai rencana bagi setiap pribadi kita. Dan rencana Tuhan itu bukan jahat, ya, bukan apa? Bukan kecelakaan, ya. Ya. Rencana Tuhan itu selalu baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Bukan hanya baik saja, Tuhan itu maha baik. Ayo kita tekankan, kita imani di sini Tuhanku itu maha baik. Ya. Sehingga segala ya pemberian yang baik, anugerah yang sempurna itu datang dari atas, dari Bapa yang tidak ada bayangan, ya. Ya, langgeng sampai selama-lamanya. Ya. Sehingga kita harus meyakini bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang maha baik, tetapi mampu membuat yang tidak baik menjadi baik untuk
kebaikan kita. Jadi segala hal yang kita hadapi, anak-anak Tuhan sebenarnya tidak perlu khawatir, karena Tuhan mampu membuat yang tidak baik menjadi baik untuk kebaikan kita. Ini adalah subtemanya, ya. Pengharapan kita jika kita dihadapkan dengan tantangan, ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan mempunyai rencana yang indah. Ada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ya. Sedikit saya mengulang aja, di dalam pengharapan ini ada dua pengharapan yang Tuhan janjikan kepada kita. Yang pertama adalah harapan untuk hidup yang kekal. Ini yang pertama, saudara-saudaraku. Ya. Sebab itu firman Allah, kunci daripada keselamatan kita adalah karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada saudara, kepada saya, maka Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak apa? Ayat ini harus apa loh saudaraku? Barang siapa yang percaya tidak binasa. Ini rencana Tuhan, ini kehendaknya Tuhan, ini yang dikerjakan oleh Tuhan, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pengharapan yang Allah berikan kepada kita adalah pengharapan hidup yang langgeng, saudaraku. Nyuwun ngapunten. Matur nuwun. Pengharapan hidup yang kekal. Ini rencana Allah yang langgeng dalam hidup kita, supaya saudara tidak binasa. Ya. Jadi ada jaminan yang langgeng bahwa orang yang percaya Yesus pasti tidak binasa. Ini perbedaannya dengan yang lain. Yang lain itu masih harap-harap, saudaraku. Engkau gek, muga-muga, ya. Mugi-mugi selamat. Tetapi dalam Yesus, satu kepastian, di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Orang yang percaya tidak binasa. Ini harus kita pegang teguh, saudaraku. Ya, supaya pengharapan kita kokoh. Ya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rasul Paulus dalam kitab Roma mengatakan, tidak ada penghukuman orang yang ada di dalam Kristus, karena roh, ya, roh yang hidup telah memerdekakan kita dari dosa. Ya. Jadi dosa ada di luar kita, yang ada di dalam kita adalah Roh Kudus, ya, roh yang hidup. Ya. Jadi kita bisa meyakini bahwa kita pasti hidup, bukan hanya saya hidup, tetapi ada roh yang hidup di dalam kita. Itu yang menuntun hidup kita, memberkati kita, membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita. Sekalipun pengharapan kita dihadapkan dengan tantangan dan kesulitan, kita tetap tegak berdiri teguh. Karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Gundeli kenceng, derek Gusti Yesus, supaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ini pengharapan kita yang harus kita gondeli. Yang kedua, ya, penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, aku beserta kamu sampai kesudahan alam. Bahkan Yesus, Alkitab Ibrani berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Jadi di dalam kita menggapai pengharapan, menjangkau pengharapan, menuju kepada pengharapan itu, kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang menyertai kita, menuntun kita, supaya kita bisa sampai kepada pengharapan yang ada di hadapan kita. Yang pertama, hidup yang kekal. Ya. Puji Tuhan. Sebab itu, klik. Ya. Sebab itu, kita, subtemanya adalah, kita harus menjaga harapan kita itu harus tetap teguh di dalam kita,
sekalipun di tengah-tengah tantangan, saudaraku. Jadi dados sampun ngantos kecalan pengajeng-ajeng. Ya. Pengajeng-ajeng kita dumateng Gusti kedah kita gondeli kenceng. Ya. Kita pegang teguh, karena itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan untuk menikmati pengharapan yang Allah janjikan. Ya. Mari kita baca ini pernyataan daripada Rasul Paulus. 1:3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan hidup kekal, panggilan surgawi. Ya, kita tidak boleh hanya nunggu. Ya, kita harus, Paulus katakan, sekalipun aku belum sampai kepada itu, tetapi yang aku lakukan adalah ninggalke sing mburi, melihat, mengarahkan ke depan, lalu berlari, saudaraku, berlari menuju kepada tujuan. Ya. Ya. Karena dalam pengiringan kita kepada Tuhan untuk meraih pengharapan yang Allah janjikan, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ya. Bukan seperti lampu Aladin. Ya. Kadang kita ini pengennya kayak lampu Aladin, doa, nek cap jahe teko, jedul cap jahe. Nek mobil teko, jedul mobil. Itu Aladin seperti itu, saudaraku. Ya, nek Gusti Allah bikin seperti itu, semua manusia jadi malas. Ya, manusia jadi malas, akhirnya pasti kerohaniannya pasti jeblok, saudaraku. Sebab itu di dalam kita meraih, menjangkau pengharapan, itu ada jalan yang harus kita lalui, harus jalan yang kita tempuh, saudaraku. Ya. Puji Tuhan. Klik nomor 2. Ya. Kalau kita mau sukses meraih pengharapan yang Allah berikan, ya, kita harus mampu melewati dan mengatasi tantangan, saudaraku. Ya. Ya. Nek diwakili dengan kata itu gampang, saudaraku. Tetapi misalkan, ini contoh saja. Misalkan, ya, Pak Widodo, Om Ishak datang ke Karanganyar. Di rumah ada mangga gede-gede gitu, ya. Ya. Itu pengharapan kan diberi, ya. Apa yang saya lakukan? Saya harus berjalan ke Karanganyar. Harus ke Karanganyar, saudaraku. Ya, mau diparingi pelem ning kono, aku harus, karena disuruh ke sana, saya harus berjalan, saudaraku. Ya. Ndak cukup kula mangap mawon teng Palur Mas Wahid, manguncalke kelomploke, ndak cukup, saudaraku. Ya, ndak. Kita harus datang. Ya. Dan di dalam kita berjalan untuk meraih itu, ya, kadang ada kesulitan, ya. Kadang pengennya cepat, ngerti-ngerti sepure liwat, saudaraku, kepalangan sepur, saudaraku. Ya, ya, ya. Mau cepat-cepat lagi pas lampu merah, ya, ada tantangan, ada kesulitan. Yang dimaksud sedemikian. Jadi hidup ini kalau kita harus sukses, harus mampu untuk melewati setiap tantangan dan kesulitan. Artinya di tengah tantangan apapun, jangan pernah pengharapanmu itu luntur. Amin. Ya, jangan pernah, saudaraku. Tantangan, kesulitan, ya, cobaan, tekanan, jangan sampai kita luntur pengharapan kita. Ya, ya, memang gampang, mudah. Kita mudah saat dalam keadaan nyaman, semua tersedia, ya, banyak kemudahan dan lain-lain. Kadang gampang, saudaraku. Ya toh, nek kantong obat kon haleluya kan gampang, saudaraku. Yesus pengharapanku, ya, Yesus juru selamat, percaya, nek kebak kabeh, nek penak kabeh, gampang, saudaraku. Gampang. Itu gampang, ya. Untuk berkata aku berharap kepada Tuhan,
aku pegang pengharapan. Kalau semua dalam keadaan ya tersedia, enak, nyaman, saudaraku, nggak kangelan, nggak ada kesulitan, gampang bungak-bungok Tuhan Yesus baik, gampang saudaraku. Tapi bagaimana kalau kita dihadapkan dengan masa krisis, saudaraku? Ya, krisis, ya, loro ramari-mari, ya, dagangannya rugi terus, ya, bekerja malah di PHK, mengalami kesulitan ya. Masihkah kita mampu nggundeli pengajeng-ajeng kita wonten ngarsanipun Gusti? Mongko kudune kita harus mampu, kita harus tekun, harus tetap gondelan, harus gondeli kenceng. Kalau tidak gondeli, kita gagal mencapai pengharapan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Maka itu kita harus gondelan kenceng. Ya. Orang-orang di dalam Alkitab, mereka yang meraih pengharapan, mereka adalah orang-orang yang semua mampu melewati kesulitan, saudaraku, melewati kesulitan. Ya. Contoh, Abraham, Yusuf, Daud, dan sebagainya. Sebab itu pagi hari ini, ya, kalau bulan yang lalu, kita dihadapkan dengan bagaimana pengharapan yang dijanjikan Tuhan. Sesuatu yang membuat ya kita berpengharapan. Dan sekarang ini bagaimana kalau kita harus menghadapi tantangan. Masihkah pengharapan kita masih ada di dalam hidup kita? Ini satu pertanyaan. Ya. Maka itu tadi saya bilang yang satu pengharapan supaya tidak binasa melalui hidup yang kekal. Yang kedua, di dalam meraih pengharapan ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang berjanji berjalan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Ya. Maka satu-satunya jalan kita harus membangun iman kita kokoh. Iman yang bagaimana? Klik. Ya. Kekuatan kita saat kita menghadapi krisis adalah kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Ini kunci. Ya, ini kunci ya. 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 Jadi apapun yang kita hadapi, kita harus tetap meyakini Tuhan itu baik. Enggak mungkin Tuhan berbuat jahat, enggak mungkin, saudaraku. Yang berbuat jahat itu si setan. Ya. Ya. Bukan hanya percaya Tuhan itu maha baik, tetapi ini yang terutama adalah juga mampu maha baik, tetapi juga mampu mengubah yang tidak baik jadi baik demi kebaikan kita. Yuk kita baca ayat ini. Ini ayat penting dalam hidup kita, di dalam kita menghadapi segala tantangan, segala krisis, agar kita tetap meyakini bahwa Allah itu Allah yang maha baik. 1, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Harus kita pegang teguh, Tuhan turut bekerja dalam segala hal, enak ora enak, ya, seneng ora seneng, sulit ora sulit, dalam segala sesuatu, bahwa kita tahu persis Tuhan yang maha baik itu turut bekerja dalam hidup kita. Ya. Nek basa Jawane bantu kita, ya, dipun biantu dening Gusti. Karena tanpa kita mempunyai keyakinan yang kokoh tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita banyak kali bisa ngelokro, bisa putus asa, bisa bingung, bisa lho kok ngene, jare nderek Gusti ki entuk ngene kok sing tak hadapi malah kaya ngene kan begitu. Ya. Di dalam hal ini kalau kita berpegang teguh
teguh bahwa Tuhan itu baik, kita akan berkeyakinan walaupun saiki jek rasane kaya ngene, tapi di ujung sana kami yakin percaya di dalam Yesus adalah happy ending. Amin. Happy ending. Tonton bae film India, saudaraku. Ya, film India itu happy ending mesti, tidak ada film India enggak happy ending. Utama telenovela mana itu? Amerika Selatan itu. Ya. Awalnya yang jadi jagoannya mesti di planet-planet mantek penderitaane ya, Maria Mercedes, Cieling ra Maria Mercedes ya. Itu semuanya. Tapi akhirnya mulia. Wayang itu juga begitu. Kita lihat wayang kalau masih sore itu yang jadi lakon dia akan mengalami banyak hal di dalam hidupnya. Tapi mereka tidak pernah mundur untuk tetap berpengharapan. Akhirnya happy ending. Ya. Contoh Yusuf. Ya. Yusuf anaknya Yakub dari 12 suku bangsa. Ya. Ternyata Yusuf dapat mimpi. Ya. Mimpinya berkasnya gandum berdiri sendiri, berkasnya saudara-saudaranya berkasnya semua tunduk nyembah berkasnya si Yusuf itu. Ya. Dengan lain kata berbicara tentang bahwa Yusuf nanti jadi orang gede, dulu-dulu semua nyembah. Diceritakan neng dulure. Ya. Apa yang terjadi? Gweteng wabeh, saudaraku. Mosok kowe cilik dhewe, kowe nom dhewe malah dadi raja. Ya. Detik itu saat dia beroleh pengharapan, bukan nasib yang enak, tapi nasib yang ndak enak, saudaraku. Digoteng karo dulure. Untuk penglihatan lagi, matahari, bulan, bintang nyembah kepada Yusuf. Wah, bapaknya muring-muring nesu. Opaku, bapakmu, ibumu kudu nyembah kowe. Wah, saudaraku. Sejak Yusuf ya mendapatkan visi dari Tuhan bahwa dia menjadi orang besar itu, bukan lampu Aladin, orang ngimpi dadi raja terus mak tengik dadi raja, ya raja ketoprak iso, saudaraku. Nek raja ketoprak dilit wae dadi raja, pakaian wis dadi, saudaraku. Tapi Yusuf jadi raja. Aku mimpi dadi raja, mimpi jadi penguasa. Loh kok setiap hari diharapkan masalah, saudaraku. Digoteng dulure, wah dicekekerke, direncanakan dibunuh, bahkan akhirnya dibuang sampai di tanah Mesir. Jadi budak belian. Itu enggak punya masa depan. Orang yang dijual sebagai budak belian itu sudah enggak punya masa depan. Karena sama dengan hewan, didol rene, didol rono, dipateni atau kapakne, itu terserah ndorone. Dia enggak punya pengharapan. Ya. Tapi Yusuf mengalir. Ya. Tentu di dalam batinnya yang dia percaya adalah Tuhan. Jadi ngalir, saudaraku. Bisa dibuktikan dimanapun bahwa dia itu orang yang takut akan Tuhan, dia selalu melakukan kebaikan. Tuhan itu maha baik, sehingga Yusuf pun juga yang dilakukan baik. Tuhan itu baik kok. Ya. Sehingga walaupun dibuat sampai di tanah Mesir, lalu dibeli oleh Potifar, nasibnya rada apik, saudaraku. Dipercaya karo ndarane, ya percaya. Ya rada iso ambekan, saudaraku. Dipercaya karo ndorone. Semua percayaan kepada Yusuf dadi batur ning batur istimewa, ya. Tapi karena dia ganteng bagus, akhirnya ndorone kepencut, saudaraku. Ya, dijak selingkuh, tapi ingat, Yusuf orang yang takut Tuhan. Dia selalu melakukan yang baik, itu tidak baik. Sehingga akhirnya Yusuf melarikan diri, tapi jubahnya bisa dipegang oleh istrinya Potifar, lalu diubah beritanya. Kondo karo bojone, lho sing mbok gawa rene kuwi, wong bocah sing mbok gawe rene kuwi wis kurang ajar karo aku. Lho iki jubahe. Ya. Tanpa pikir panjang langsung Yusuf dijebloskan dalam penjara, dipitnah masuk penjara. Ya. Jare aku arep dadi raja. Lho kok
nasibku kok kaya ngene. Inilah tantangan pengharapan yang ada di dalam hidup kita. Ya, sering kita dihadapan begitu. Piye nek suwe lara ora mari-mari, pengharapane jek dicekel apa ora. Piye ndek utang nek utange ra sah-sah iso ora macam-macam saudaraku dengan tantangan kehidupan mengalami krisis dan lain sebagainya. Ijek iso nggondeli pengarep-arep apa ora. Yusuf contoh yang baik. Dia tetap jalani, ngalir bersama dengan Tuhan. Dengan kata, tidak mungkin Tuhan itu berbuat yang jahat. Dijalani saudaraku. Melebu penjara, akhirnya entuk juga bisa bernapas lega. Di penjara malah dipercaya karo kepala kurirnya penjara, jadi pemimpin di situ. Ya malah Yusuf jadi orang yang hebat di dalam penjara itu saudaraku. Ya. Akhirnya ada pegawai istana yang masuk penjara. Yusuf nasirkan mimpi. Mimpine kowe engko dibebaske, nek kowe dihukum. Ya, terjadi. Sing dihukum dipesen, sing dibebaske dipesen, kowe engko nek wis neng jaba eling aku ya. Yusuf pengen dieling-eling aku. Ya. Tapi setelah dia bebas, gak eling saudaraku, gak eling. Ya, banyak kan kita begitu juga. Terus menghadapi krisis, iso gawe apik karo wong, pengen sing gawe apik, mbok engko nek wis kono penak, genti eling, ning malah ora eling. Ya, malah ora eling. Dhisik ya dhisik, saiki ya saiki, ya gitu. Ya. Yusuf mengalami seperti itu. Tetapi Yusuf bertahan di dalam seluruh tantangan, penderitaan, apapun yang dia alami, dia terus bertahan, terus berjalan, dan tidak pernah mendukakan hati Tuhan. Tetap berbuat baik, tetap takut akan Tuhan, tetap mempercayai bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, dan pasti Tuhan mampu menjadikan yang tidak baik menjadi baik. Dan akhirnya Yusuf jadi pemimpin di tanah Mesir. Pengharapan dari mimpinya menjadi kenyataan. Ya, yang saya ingin sampaikan di sini, memang apa yang kita raih itu enggak gampang, ya. Ya, harus kita jalani. Ya. Nek wong Jawa itu enek ura-ura begini. Ilmu iku kelakone kanthi laku. Jadi walaupun sudah punya ilmu, kalau ilmu itu tidak dilakukan, tidak dikerjakan, tidak dijalani, ya tidak ada faedahnya apa-apa. Di dalam Tuhan juga saudaraku, ya kita harus berjalan bersama dengan Tuhan untuk meraih pengharapan tuh. Sekalipun ada tantangan, ada krisis, ada kesulitan, tetap berpegang teguh bersama dengan Tuhan. Aku pasti sampai ke sana. Ya, pasti sampai ke sana. Yusuf nunggu berapa tahun? 13 tahun. Ya. Jadi untuk mendapatkan pengharapan jadi pemimpin itu tadi harus dijalani 13 tahun. Bukan enak saudaraku. 3 tahun kelunto-lunto. Wah, ya. Umur 17 dia dijual ke Mesir. Lalu umur 30 jadi penguasa di Mesir. Jadi 13 tahun ngalami dadi lakon, ya. Banyak kita wah aku lagi dadi lakon iki, ya. Biar nek wong kondo lagi dadi lakon ini mesti lagi ngalami sing ora enak, iki lagi dadi lakon, ya. Yeah. Marai macam-macam. Berita hari ini, apapun yang saudara hadapi di dalam tantangan kehidupan ini, jangan pernah kehilangan pengharapan. Tuhan menyertai kita, saudaraku. Yusuf disertai Tuhan, nunggu 13 tahun. Daud juga untuk jadi raja, juga nunggu, saudaraku. Bertahun-tahun juga, saudaraku. Ya, bahkan dihadapkan dengan maut, mau dipateni dan lain sebagainya. Ya. Tapi kita melihat Daud itu berbuat baik. Ya. Daud itu selalu
bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Seluruh mazmur isinya Tuhan itu baik, tidak ada Tuhan itu jahat. Ya, itu Daud. Ya, Tuhan itu baik. Ya. Sehingga dia pun aku harus hidup baik. Dapat dibuktikan waktu Saul harusnya membunuh Daud, dikejar-kejar, tapi tidak ketemu di dalam satu keadaan, justru Saul di gua di sebelah di situ, Daud di sini saudaraku. Ya. Daud di sebelah sini. Ya. Mereka baru tidur saudaraku. Jadi Saul yang mengejar Daud itu tidur di gua sebelah. Ya. Dinguk bisa saudaraku. Ya. Akhirnya apa? Daud harusnya bisa membunuh Saul saudaraku. Tapi dia berkata, aku enggak berani membunuh orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Mau diketok ujung jubahe saudaraku. Diketok ujung jubahe. Ya. Waktu diketok ujung jubahe, sudah akhirnya dia keluar dari gua, Saul berjalan di depan, raja. Saul balik saudaraku, lu kamu. Ya. Daud bilang, soalnya aku bisa mata ini kowe, gitu. Tapi enggak, apa buktinya ini? Itu menyadarkan Saul, aku berbuat jahat kepadamu, tapi engkau tetap berbuat baik. Ya. Orang yang tahu Tuhan itu baik, dia berbuat baik, itu orang yang pasti dibela oleh Tuhan. Pasti, saudara. Ya, akhirnya, ya, di situ akhirnya Daud menjadi raja. Tidak gampang terus jadi, harus melewati liku-liku kehidupan. Jalan yang harus ditempuh. Ya. Kenapa Tuhan tidak buruk petutuk, wes kowe pengen ngene. Tuhan menginginkan supaya apa yang Allah berikan dalam hidup kita itu membangun juga iman kita, supaya kita semakin percaya, semakin setia, semakin tekun di dalam kita mengiring Tuhan. Siapa yang nunggu? Abraham. Ya, dijanjeni ini anak, nunggu berapa tahun? 25 tahun. 75 Allah berjanji, tapi anaknya lahir umur 100. Itu sedang kelungan. Tenan apa ora, dia anak tenan apa ora. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Akhirnya pengharapan Abraham terpenuhi, pengharapan Daud terpenuhi, pengharapan Yusuf terpenuhi. Kenapa terpenuhi? Dia mampu melewati tantangan, rintangan, kesulitan, tidak pernah luntur pengharapannya, dan dia tahu persis bahwa dia tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Jangan kecil hati, Tuhan ada bersama saudara, Tuhan menyertai di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan. Terus klik. Ya. Maka penutupnya adalah pesan kita, never give up. Jangan menyerah, ya. Sing lagi loro aja nyerah karo larane terus ninggalke Gusti, jangan. Ya. Sing lagi krisis keuangan jangan nyerah, wis ra ndedit Gusti ra peduli karo aku, wis rasah nang gereja wae, jangan. Ya. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya. Kesulitan yang sudah hadapi membuat iman saudara semakin teguh, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Jangan pernah menyerah, janjinya senantiasa menyertai kita dan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ya. Roma pasal 15-13 kita baca bareng-bareng. Puji Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Justru di tengah kesulitan tidak membuat pengharapan itu luntur, justru bertambah-tambah pengharapan. Abraham
Dikatakan di sana, sekalipun Abraham tidak punya yang bisa diharapkan, artinya meskipun tidak secara biologis tidak ada harapan di sana, tetapi Abraham tetap berharap. Karena apa yang diharapkan? Janji itu Tuhan memberi, Tuhan yang Maha Baik itu memberi, walaupun secara biologis ini tidak kereken ini, tekok dokter malah diguyu, tidak direken saudaraku. Tapi karena janji Allah, Abraham tidak luntur pengharapannya, imannya tidak luntur, tetapi makin diperkuat dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, dan apa yang telah dia lewati akhirnya membuahkan buah yang manis. Janji Allah digenapi dalam kehidupan Abraham. Ya. Kala cobaan mengusik, mengacaukan hidupmu, ya. Kesulitan, tantangan, krisis, ya. Kadang terlampau mudah rasanya untuk menyerah. Gitu, kadang nyerah baiklah gitu. Tapi sebetulnya harusnya justru kita harus tekun. Maka dengan ketekunan itu kita akan mampu mengatasinya. Terus bertahan bersama Kristus, kita pasti menang. Ketika dunia berkata menyerahlah, pengharapan berbisik, cobalah sekali lagi. Amin Bapak Ibu. Jadi waktu dunia berkata menyerahlah, wis kowe ora tertolong kuwi, wis selesai itu. Ya. Tapi pengharapan akan berbisik, cobalah sekali lagi. Artinya tetaplah berharap. Ya. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jika cobaan sepanjang sungai, bagus banget ya. Jika saudara sedang menghadapi cobaan itu sepanjang sungai, dawa banget, cobaane, kesulitane dawa banget. Mintalah kesabaran seluas samudera. Amin, Bapak Ibu. Mintalah kesabaran seluas samudera untuk mengatasi cobaan yang panjang itu. Biar Tuhan mampu memberikan sabaran yang luas untuk kita tetap bertahan. Ya. Jika harapan sejauh hamparan mata memandang, mintalah tekad seluas angkasa membentang. Jika pengorbanan sebesar bumi, mintalah keikhlasan sebesar alam semesta. Yakinlah, hari depan sungguh ada, dan pengharapanmu tidak akan lenyap. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yuk, di bulan yang kedua ini, bagaimana tetap berpegang teguh di dalam pengharapan, sekalipun kita menghadapi tantangan, krisis, dan lain sebagainya. Tuhan telah memberi jalan keluar, Tuhan turut bekerja. Contoh-contoh yang terjadi dari Alkitab kita dengar. Dan saya adalah orang sampai hari ini, kalau saya berdiri di sini karena anugerah dan pengharapan di dalam hidup saya hanya kepada Tuhan. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan yang menyerahkan hidup total ke dalam tangan Tuhan. Ya. Begitu saya menikah, stop semua support, stop. Begitu saya menikah, saya mengalami krisis ya selama 7 tahun. Banyak orang tidak ngerti. Ya. Begitu saya menikah tahun 72 sampai tahun 78, saya hidup dengan berkat yang minim. Ya. Saya sering ceritakan sampai istriku minta kepala hamil tuh ngidam, pengen tuku kepala ayam, enggak iso tuku loh saudaraku loh, itu di situ.
Itu kan tanda tanya, loh aku di sini jadi guru nggak bakal kekurangan begini untuk gaji. Ya, sekarang menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan, loh jebule kan saya juga nggak ngerti. Karena saya bukan orang Kristen, saudaraku. Dari seberang sini ke sini, jadi sebule ngadepi seperti ini toh. Wah, ngadepi pernah kemis untuk 5 telu, saudaraku. Persembahannya ini kesaksian aja. Persembahannya 5 telu, saudaraku. Untuk ngambil, karena untuk jerembak. Ya. Jadi seharinya, besoknya sehari itu makan jerembak cenil itu di gudang. Itu pengalaman hamba Tuhan. Zaman dulu saya kira enak, saudaraku. Hamba Tuhan sekarang udah punya perusahaan kok. Ya, jadi pendeta di perusahaan saya. Jadi ngomong rasa perpuluhan mereka bilang begitu. Ya, ini kurang benar itu. Ya, begitu. Saya mengalami seperti itu, saudaraku. Ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya sampai hari ini masih berdiri di sini melayani, pengharapan saya kepada Tuhan tidak pernah luntur. Ya. Sampai ada yang mitnah, oh saiki Ishak jadi balik neng agama Indonesia meneh, ada yang bilang begitu, ada yang bilang begitu, dan lain sebagainya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan di tengah krisis, di tengah tantangan, tidak sendiri. Justru di tengah kesulitan itu melihat tangan Tuhan. Krisis boleh datang, kesulitan boleh datang, tapi Tuhan ada di sana dan tangan Tuhan mengulurkan supaya kita mampu untuk melewatinya. Kami yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah, Dia ada bersama dengan kita. Yang dipentingkan kita adalah yuk gondelan kenceng. Jangan pernah dilepaskan percaya dan pengharapan kita, karena justru yang berbalik menjadi pertolongan kita. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Puji Tuhan. Monggo musik. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan mundur kalau menghadapi kesulitan, ya, malah justru tambah setia, tambah banyak berdoa, tambah bertekun, ya, tambah mepet Gusti, ya, tambah kelet karo Gusti. Puji Tuhan. Amin. Bisa lagunya kemarin. Oke. Kita akan belajar pujian baru tapi juga lama, ya. Ini satu kekuatan dalam diri kita, ya. Estima juga itu seperti moto dalam hidup saya. Sampai hari ini saya tidak pernah kecewa di dalam mengiring Tuhan. Okay. Takkan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapa pun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
ku pegang teguh, memang dapat mahkota kehidupan. Mari kita dari depan kembali, puji Tuhan. Kan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Apapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Kasih-Mu mengiringmu seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah kehilangan pengharapan. Terus pegang pengharapan itu sampai saudara terima mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya. Tetap semangat. Tetap semangat Bapak Ibu. Puji Tuhan, tetap semangat. Haleluya. Kita tunduk di hadirat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam hidup kami, umat-Mu, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan kekuatan-Mu memampukan kami untuk kami melewati segala krisis, segala tantangan, segala cobaan, segala kesulitan, semua yang ada di hadapan kami. Ajarkan kami untuk mengerti bahwa kami tidak berjalan sendiri. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang sangat baik, Engkau selalu menunjukkan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga berjalan bersama dengan Tuhan, bukan sekedar meraih pengharapan, tetapi hidup kami terus dibangun di dalam satu kehidupan yang sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, menjadikan kekuatan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu kami kembali. Diberkati firman Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya undang petugas kolekta untuk boleh maju ke depan. Tuhan dan Rajaku, eratkanlah
Bersama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan arahkan tangan kita kepada persembahan dan bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan atas ibadah kami, sehingga kami boleh merasakan berkat sukacita urapan-Mu Tuhan boleh turun atas setiap kami. Saat ini Tuhan Yesus, tiba saatnya kami telah belajar untuk memberikan yang terbaik, untuk boleh memperlebar kerajaan surga-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, sucikan, kuduskan apa yang boleh kami persembahkan. Tuhan Yesus, berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, dan Tuhan juga yang memberikan hikmat bagi setiap pengelola di tempat ini, supaya apa yang boleh ditabur boleh menjadi pelayanan di tempat ini Tuhan, dan memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara-saudara, dan bersama-sama kita akan menyaksikan warta jemaat sepanjang minggu ini. Ya, sambil menunggu warta jemaat, seperti biasa ya saudara-saudara, kami tetap mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap dapat hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang diselenggarakan di gereja. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Nah, di bulan Juli ini gereja kita mengambil tema yaitu harapan pasti masa depan bersama dengan Tuhan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Yeremia ini memberikan satu harapan kepada bangsa Israel yang ketika itu sedang dalam penjajahan. Ketika itu mereka tidak punya harapan, tetapi Nabi Yeremia ini memberikan kepastian bahwa Tuhan pasti memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan hari depan yang penuh harapan. Nah itu pun terjadi bagi kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengimani bahwa bersama Tuhan masa depanku, harapanku pasti, dan itu ada di dalam Kristus. Nah saudara kasih dalam Tuhan, saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Kita akan belajar, kita akan menikmati, kita akan mendapatkan pengharapan yang pasti bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik bagi kita. Damai sejahtera, sukacita, dan kepastian di dalam Kristus. Saudara, mari hadir dalam setiap ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari tetap rasakan dan hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa intim pribadi sebelum ibadah raya dilaksanakan pukul setengah 9 pagi. Biston pagi setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul setengah 5 pagi. Crown ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul setengah 6 sore, dan Joyce Kid bersamaan dengan ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Sehat? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang saudara bangkit berdiri, kita klaim janji firman Tuhan. Kita klaim janji Tuhan bahwa pintu-pintu mujizat terjadi bagi kita. Mbak Feby bisa maju ke depan? Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara, katakan bersama saya. Tuhan Yesus, aku percaya bulan ini
pintu-pintu yang tertutup itu pintu-pintu yang tertutup itu sudah terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, aku percaya pintu-pintu yang tertutup sudah terbuka di dalam nama Yesus. Imani Bapak Ibu Saudara, percayai bahwa hari-hari depan ini kita mendapatkan hari depan yang penuh harapan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga haleluya. Dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara, pujikan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku daripada malapetaka, sehingga tidak menimpa aku. Sekali lagi, haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan doaku. Dan Allah mengabulkan semua permohonanku. Dan Allah mengabulkan segala permohonanku. Dan Allah mengabulkan segala permohonanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya kita pujikan pujian ini, Tuhan ingatkan ketika Yabes, orang yang tidak punya harapan, orang yang dia adalah orang yang terbuang.
dengan kesungguhan hati saudara tangkap firman Tuhan pagi hari ini. Harapan yang pasti hanya ada di dalam Yesus. Ketika kita berharap kepada Tuhan, belajar dari Abraham, dia tetap menunggu janjinya Tuhan dan janjinya ya dan amin. Itu klaim janji Tuhan pada pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi. Pegang ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdoalah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Segala pergumulan yang kau hadapi silahkan bawa kepada Tuhan. Bawa di bawah kaki Yesus. Haleluya. Aku berlimpah-limpah. Haleluya. Tuhan dengar setiap cerita doamu Bapak Ibu. Karena dia sangat-sangat mengasihi engkau. Dia sangat cinta akan engkau. Dibuktikan di mati di kayu salib menebus dosa kita. Karena dia mengasihi saudara. Hal yang penting adalah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Hal yang remeh-temeh pasti Tuhan akan genapi dalam kehidupan kita. Tidak menimpa aku. Amin, amin. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah dan memperluas kerajaan. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Engkau melihat setiap kerinduan-kerinduan kami. Engkau melihat setiap kebutuhan kami. Engkau melihat setiap tantangan kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami percaya bahwa ketika kami menyerahkan itu kepada Tuhan, setiap pintu-pintu yang tertutup sudah dibukakan oleh Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Mujizat kesembuhan, mujizat kesehatan, mujizat masa depan, mujizat pekerjaan, mujizat. Setiap mujizat itu dalam kehidupan kami, kami klaim janjimu terjadi dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kuasa Tuhan bekerja luar biasa dan kami menikmati hadirat Tuhan. Engkau yang sakit disembuhkan, Engkau yang lemah dikuatkan, Engkau yang berbeban berat Tuhan menolong, Engkau yang menderita penyakit Engkau sembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kasih kuasa Tuhan, damai sejahtera, sukacita mengalir dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Yang dalam hari ini tidak hadir, Tuhan menilik satu persatu. Yang sakit juga Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan tolong mereka. Mengambil beban mereka menggantikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu.
diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu. Setiap tangan yang mengerjakan diberkati Tuhan, langkah kakimu disertai oleh Tuhan. Dan apapun yang kau harapkan, masa depan yang penuh gilang gemilang ada di dalam hidupmu. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Terima